Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Lamasi, NIM 25121019 dari kelas PGMI B. Nah, di sini saya akan membuat video jawaban dari soal-soal berikutnya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan sebutkan minimal 3 contoh identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional mencerminkan nilai budaya, bahasa, simbol negara, serta karakter yang menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Ada juga 3 contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. 3. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu, mencerminkan persatuan dan keberagaman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Berikan 2 contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap orang maupun negara tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Dan ada 2 contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, menghormati kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan. Yang kedua, menghargai hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dengan tidak menghalangi mereka bersekolah dan memberikan kesempatan belajar yang sama. Yang ketiga, mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi yang penting bagi bangsa Indonesia? Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 penting karena menjadi aturan utama yang mengatur jalannya negara Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Negara 1945, pemerintah dan masyarakat memiliki pedoman yang jelas sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan tertib, adil, serta hak dan kewajiban setiap warga negara itu terlindungi. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara. Berikan masing-masing 2 contoh. Hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima atau diperoleh oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap warga negara sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Nah, ada 2 contoh hak warga negara dan kewajiban warga negara. Nah, yang hak warga negara ini mendapatkan pendidikan yang layak atau memperoleh perlindungan hukum, dan serta kewajiban itu mematuhi hukum yang peraturannya berlaku, membayar pajak. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia? Nah, demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut menentukan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Nah, mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang keenam, jelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebutkan minimal 2 cara. Cara pertama yaitu kelahiran, yaitu seorang menjadi warga negara Indonesia karena lahir dari ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua,
Kewarganegaraan atau naturalisasi, yaitu warga negara asing yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara. Yang ketujuh, jelaskan asal daerahnya dan ciri khasnya, bagaimana cara kita melestarikan daerahnya. Itu saya memilih daerah Mongondo, yaitu daerah saya sendiri. Asal daerah berasal dari wilayah Belang Mongondo. Ciri khasnya, tari dana-dana merupakan tari tradisional masyarakat Mongondo yang dibawakan secara berpasangan atau berkelompok. Gerakannya lembut, dinamis, dan diiringi musik tradisional serta lagu berbahasa Mongondo. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara adat, penyambutan tamu, dan perayaan budaya sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan. Ada juga cara melestarikannya, yaitu mempelajari dan mempraktikkan tari dana-dana, mengikuti kegiatan seni budaya dan di sekolah maupun di masyarakat. Ya, memperkenalkan tarian ini melalui media sosial atau pertunjukan budaya. Yang terakhir itu menjaga dan menghargai budaya Mongondo agar tetap dikenal oleh generasi muda dan tidak hilang oleh perkembangan zaman. Yang ke-8, apa yang dimaksud dengan bela negara? Sebutkan 3 contoh sikap bela negara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan masing-masing. Nah, ada juga 3 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan berpartisipasi sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, mematuhi peraturan kampus, dan menaati hukum yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang ke-9, jelaskan perbedaan ciri-ciri negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Berikan masing-masing satu contoh negara. Nah, negara maju yaitu memiliki tingkat ekonomi dan teknologi yang tinggi, pendapatan per kapita tinggi, pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas. Contoh negara yaitu Jepang. Yang kedua, negara berkembang, yaitu pertama perekonomian sedang berkembang, kedua pendapatan per kapita berada pada tingkat menengah, yang ketiga infrastruktur pendidikan dan industri terus mengalami peningkatan, yaitu contoh negara Indonesia. Nah, yang ketiga negara terbelakang, yaitu pertama tingkat kemiskinan tinggi, pendapatan per kapita rendah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih terbatas, yaitu contoh negara Chad. Nah, dan yang terakhir, dari seluruh materi yang telah dipelajari, yaitu identitas nasional, HAM, konstitusi, hak dan kewajiban, demokrasi, kewarganegaraan, budaya, bela negara, dan ketahanan nasional. Materi manakah yang menurutmu paling penting? Jelaskan alasanmu dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil hak asasi manusia, yaitu HAM. Menurut saya, materi hak asasi manusia adalah yang paling penting karena berkaitan dengan hak dan martabat setiap manusia. Dengan memahami HAM, kita dapat saling menghormati, menghargai perbedaan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, pemahaman tentang HAM juga membantu menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan harmonis. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, menghormati kebebasan orang lain untuk beragama dan berpendapat. Yang kedua, tidak melakukan perundungan, bullying, atau diskriminasi terhadap teman. Yang ketiga, menghargai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang adil. Yang terakhir, menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah
tanpa kekerasan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.